Saya harus menjelaskan lebih dulu mitos dalam demokrasi yang sering mengatakan bahwa kita memerlukan oposisi yang kuat. Saya sebut sebagai mitos karena tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan politik yang ada. Paradigma AI mengadopsi aliran pemikiran realis atau realisme politik yang menyatakan bahwa kepentingan nasional dipertahankan melalui penggunaan kekuasaan dalam dunia politik yang dibentuk oleh perjuangan terus-menerus antara blok-blok kekuatan yang saling bersaing. Apakah kita membutuhkan pemerintahan yang kuat ataukah oposisi yang kuat? Dalam realisme politik, faktanya kita bisa memiliki hanyalah salah satu, pemerintahan yang kuat atau oposisi yang kuat. Namun tidak keduanya. You can have a strong government and a weak opposition, or a powerful opposition and a restrained government, but never both at once. Sebab pemerintahan yang kuat versus oposisi yang lemah, itu artinya pembangunan bisa berjalan. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah versus oposisi yang kuat, itu artinya pembangunan mandek dan ujungnya pemerintahan jatuh. Sedangkan pemerintah dan oposisi yang sama-sama kuat, ini menimbulkan situasi anarkis, disorder, karena tidak jelas siapa dan bagaimana pembangunan harus diwujudkan. Inilah realitas politik yang dibentuk atau sebagai konsekuensi dari perjuangan berbagai kubu politik yang ada. Nah, dengan demikian menjadi jelas bahwa hanya ada satu pilihan. Kita membutuhkan pemerintahan yang kuat agar pembangunan bisa berjalan. Oposisi yang kuat itu hanya sebuah ilusi atau gimmick yang dimainkan di ruang publik. Pemerintah maupun oposisi, keduanya memegang mandat dari rakyat sebagai hasil dari proses demokrasi yang namanya pemilu. Pemerintah sebagai pemegang mandat mayoritas, yaitu untuk memerintah, oposisi sebagai pemegang mandat minoritas, tidak untuk memerintah, tetapi mengawasi atau mengkritisi. Nah, berdasarkan mandatnya, pemerintah merancang dan mendorong agar pembangunan terwujud, terlaksana. Dalam bahasa kajian atau studi, pembangunan ini sering disebut dengan developmentalisme. Pembangunan ini di segala bidang. Ya, kita ringkas saja menjadi IPOLEK SOSBUD HANKAM. Sedangkan oposisi mengawasi atau mengkritisi, namun dalam realitasnya seringkali justru menghambat pembangunan untuk beragam kepentingan politik. Maka terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan oposisi. Dan seberapa jauh dukungan politik terhadap salah satu pihak tergantung pada komunikasi politik yang dilakukan. Artinya, komunikasi politik dan pembangunan itu dua sisi dari mata uang yang sama-sama penting. Komunikasi politik ini bertujuan untuk memperoleh dukungan di dua tataran, parlemen dan ruang publik. Dukungan politik di parlemen bersifat konstan karena merupakan komitmen koalisi politik 5 tahunan, seperti yang sekarang kita lihat pada Kim Plus. Sedangkan dukungan politik di ruang publik bersifat volatile atau erratic atau fluktuatif, mengikuti dinamika politik yang ada. Kita tahu bahwa pemerintah adalah eksekutif ditambah legislatif yang menghasilkan berbagai kebijakan pembangunan. Maka di tataran parlemen dengan saham politik sebesar 81% kursi, pemerintahan Prabowo Gibran punya dukungan kuat
Misalnya kita saksikan revisi RUU TNI yang baru lalu itu berjalan mulus karena punya dukungan yang kuat. Di ruang publik, pemerintahan Prabowo Gibran juga diawali dengan dukungan publik yang kuat, yaitu 58% suara sebagai hasil dari Pilpres 2024. Tetapi kita tahu bahwa dukungan publik ini sifatnya volatile atau erratic, bisa naik dan bisa juga turun, tergantung dari opini publik yang terbentuk melalui berbagai isu kontemporer. Dukungan publik yang fluktuatif itu terbaca dari parameter ilmiah yang namanya approval rating. Maka apakah pemerintah dipandang berhasil atau tidak oleh publik bisa dilihat dari tren approval ratingnya. Dengan dalil bahwa kita perlu pemerintahan yang kuat, maka approval rating ini juga menjadi parameter bisa dibaca sebagai apakah berbagai kebijakan pemerintah didukung mayoritas rakyat atau tidak. Selain itu, approval rating ini juga menjadi indikator bagi parpol-parpol di koalisi Kim Plus saat ini untuk melihat apakah koalisi Kim Plus itu berada di balik pemerintah yang dianggap berhasil dalam pembangunan. Ini mengingat parpol-parpol ini kepentingan utamanya hanyalah dari pemilu ke pemilu. Visi politik mereka hanya sampai 5 tahunan saja.